عليها ولا يموت إن شاء الله وأنت من الآمين برحمة الله الكرام. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين يا الله يا مجيب السائلين. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسي وزينة عرشه ومداد كلماته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Jamaah salat subuh musalla ar-ridha rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah bahagiakan kita dengan karunia hidayahnya, inayahnya, sehingga kita bisa melaksanakan salat terbaik di awal waktu berjamaah dan di musalla. Dan kita bermohon dengan melaksanakan selalu ibadah yang terbaik, Allah karuniakan rezeki yang terbaik, rumah tangga yang terbaik, kehidupan yang terbaik, keturunan yang terbaik, wafat yang terbaik, masuk surga yang terbaik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salawat dan salam selalu tercurahkan perjuangan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah kita terus berusaha menghidupkan sunnahnya dan kita berharap mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Jemaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian singkat tentang kurban. Hari ini tentang pembahasan syarat-syarat kurban. Syarat ini harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, maka kurban yang kita lakukan nanti di hari raya Idul Adha tidak sah. Kalau tidak sah, rugi dong. Kita sudah mengeluarkan biaya, tenaga, ya, dan semangat yang luar biasa untuk berkurban, tapi ketika syaratnya tidak terpenuhi, maka tidak sah. Dalam ibadah itu harus memenuhi syarat, ya, ada rukun dan syarat seperti kita lakukan sholat, ya kan, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Kenapa? Karena ibadah itu kan sesuatu yang memang sudah ditentukan, ya, yaitu yang dimaksud dalam, kalau bahasa fikih itu namanya tauqifi, mahdoh, sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, hati Allah dan Rasul. Jadi kita tidak bisa merekayasa. Kenapa? Karena memang sudah tuntunannya ada, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kecuali muamalah. Kalau muamalah itu berhubungan masyarakatan, itu memang sesuai dengan kondisi di lapangan, atau juga istihadiyah, masalah istihad. Tidak bahas panjang itu, tapi yang kita bahas sekarang tentang kurban. Apa syarat-syaratnya? Pertama, syarat keyakinan. Keyakinan orang yang berkurban, keyakinan orang yang menyembelih hewan kurban harus sama, yaitu Islam. Muslim, tidak boleh kafir, tidak boleh syirik, musyrik, ateis, apalagi. Jadi seorang yang mau berkurban harus seorang muslim, ya, yang menyembelihnya juga muslim, ya, itu. Ya. Kenapa? Karena memang kalau kafir ditolak, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kurbannya tidak sah berdasarkan keumuman surah Hud, surah Al-Kahfi. Para sahabat Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib, Jabir bin Abdullah, ya, sangat membenci orang menyembelih hewan kurban dengan agama lain, artinya agama bukan Islam. Ya, harus jelas, ya. Dan ini memang sudah kita lakukan. Jadi orang yang berkurban dan yang memberikan kurban harus muslim. Kemudian yang kedua, syarat niat, syarat tujuan. Innamal a'malu binniyah. Amal itu bergantung dengan niat. Dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kuperintahkan dalam beragama kecuali ikhlas dalam menjalankannya. Karena itu setiap kita sholat, kita selalu berjanji kepada Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku karena Allah. Ibadah kurban karena Allah. Seluruh ibadah karena Allah. Ikhlas. Nah, niat dan tujuan harus karena Allah. Karena itu ketika memotong hewan kurban, apa yang
diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma minka walaka. Ya Allah, ini kambing darimu, sapi darimu, domba darimu, dan juga untukmu ya Allah. Jadi tidak boleh niat kurban seorang yang berkurban itu dicampur dengan niat tujuan yang lain. Seperti berkurban karena ingin mendapatkan dukungan politik, terpilih dalam pilkada. Kan ada namanya pilkada, ada pilkabe. Bedanya apa Pak Haji Udin? Kalau pilkabe lupa jadi. Kalau pilkada jadi lupa. Nah, itu kata Pak Komarudin tuh. Nah, kalau Pak Said benar ya. Itu loh pilkada. Maksudnya adalah tujuannya harus karena Allah. Tidak boleh bercampur ingin dipilih. Tidak bercampur ingin menjadi anggota DPR. Menjadi sekarang nih di Depok sebentar lagi ingin menjadi wali kota, ingin menjadi wakil wali kota. Dia berkurban sapi karena ingin dipilih. Nah ini nih itu salah, maka tidak boleh, tidak sah atau tidak memenuhi syarat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian syarat yang ketiga harus sekarang dari segi binatangnya nih. Dari segi binatangnya itu harus dalam keadaan hidup sebelum disembelih. Jadi tidak boleh hewan kurbannya sudah mati. Ya nggak sah dong. Nggak sah, harus masih hidup. Hewan kurbannya dari yang halal, bukan hasil curian, bukan hasil rampokan, atau hasil riba, atau hasil korupsi, atau hasil menipu. Ya, sebagaimana dalam penjelasan yang lalu bahwasanya man akala luqmata min haram lam tuqbal salatu arba'in lailah. Siapa yang memakan sesuap saja yang haram, Allah tidak terima ibadahnya selama 40 hari 40 malam. Artinya ibadah jadi sia-sia. Kurban, hewan yang kita beli hasil korupsi, hewan yang kita beli hasil mencuri, hewan yang kita beli hasil menipu, hewan yang kita beli hasil riba, maka sia-sialah karena nggak halal. Nauzubillahi min dzalik. Itulah pentingnya rezeki yang halal, halalan thayyiban mubarakan, halal baik dan berkah. Nah itulah kita ingin cari rezeki yang halal. Nggak apa-apa punya uang sehari 100 juta tapi halal daripada 100 ribu sebulan tapi haram. Nah, begitu ya. Maksudnya sedikit halal, banyak halal, berkah. Tapi kalau haram, sedikit, banyak, tetap haram dan tidak mengandung keberkahan. Itulah mencari rezeki. Tolabul halal jihad. Mencari rezeki yang halal itu jihad. Jadi jangan anggap remeh jihad itu hanya perang. Jihad itu hanya membela agama. Bukan hanya itu. Itu iya bela jihad. Tapi jihad adalah mencari rezeki yang halal. Bahkan ketika Rasulullah SAW selesai sholat maghrib, beliau berwirid seperti kita berzikir. Nah, saya sampaikan sedikit Pak Jahidin, walaupun nggak salah tapi benar. Selesai subuh, selesai maghrib 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. 3 kali setelah zuhur, setelah asar, setelah isya. Jadi 10 kali itu hanya setelah subuh dan setelah maghrib. Karena itu tuntunan Rasulullah SAW. 100 kali, nah beda nih. 100 kali kalau kita mau berangkat kemana-mana. Terutama kalau mau ke pasar, ke minimarket, ke supermarket, naik mobil, naik kendaraan. 100 kali kita baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. 100 kali. 100 kali nih. Nah 100 kali nih. Dari sini ujung sini sampai ujung sini. Kalau mau misalnya Pak Jahidin mau berangkat kerja, Pak Udin sama Pak lupa sih mantu Pak Adi ya, saya ini mantunya Pak Said luar biasa ya. Jadi 100 kali kalau kita berangkat kerja, 100 kali kalau kita kemana-mana, itu dilindungi oleh Allah, malaikat dilindungi, bahkan mendapatkan doa dari para malaikat. Kita selamat tuh dari corona, dari berbagai macam penyakit, dan dilindungi dan selamatkan. Apalagi kalau ditambah dengan membaca doa tawakal. Ini hadis Rasulullah SAW, siapa yang membaca doa pagi 7 kali, sore 7 kali, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 7 kali pagi hari, sore hari 7 kali, segala hajatnya, kebutuhannya dipenuhi oleh Allah. Tidak akan susah orang baca doa ini, tidak akan melarat, apapun yang dilakukan akan sukses. Kita baca ya 7 kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu
la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu. Siapa orang 7 kali nanti sore hari, segala kebutuhannya, segala hajatnya Allah kabulkan. Yakinilah itu. Ini doa langsung Allah. Ya, kata Rasulullah seperti itu, langsung Allah firmankan dalam surah terakhir ayat surah At-Taubah. Surat At-Taubah ayat terakhir. Kalimatnya itu. Kalau jadi kalau belum hafal, nanti lihat di Al-Qur'an surah At-Taubah ayat yang terakhir. Hajat kita dipenuhi oleh Allah. Kita punya cita apa? Cita-cita pengen pesantren, cita-cita pengen punya pekerjaan, cita-cita ingin hidupnya sukses. Baca aja 7 kali. 7 kali pagi hari, 7 kali sore hari. Yakinilah Allah pasti mudahkan segala urusan dunia akhirat kita. Nah itu. Nah kembali lagi ke kurban. Jadi kurban itu syaratnya binatangnya halal. Kemudian syarat binatangnya siapa aja? Binatangnya itu adalah pertama secara berurutan onta. Jadi kalau Bapak nanti mau Idul Adha mau onta silahkan. Tapi aneh bin ajaib, bisa jadi jadi viral. Musola At-Taubah yang disponsori oleh Ustadz Saimin akan kurban onta. Waduh, viral nih. Kenapa? Ya aneh. Aneh bin ajaib itu. Ya aneh. Paling-paling nanti orang-orang kebun binatang kebingungan, mana onta saya kok ada di sini katanya. Jadi nggak bayar. Tapi urutan tuh onta. Ya, onta nanti di sana di Mekah, di Saudi. Yang kedua, nggak ada onta, sapi. Sapi dan sejenis sapi, boleh kerbau, tapi lebih baik sapi. Ya, sapi. Nah, sekarang sapi itu banyak macam-macam ya. Ada sapi Bali, ada sapi yang gede banget, macam-macam. Jadi itu sesuai dengan harganya, sesuai dengan bagusnya, kualitasnya. Yang ketiga, kambing. Mbek. Ya, atau kibas. Yang keempat, domba. Nah, sama aja tuh, domba sama kambing sama. Itu. Lalu bagaimana urutan-urutan ini? Umurnya seperti apa? Kalau onta umurnya 5 tahun, sapi umurnya 2 tahun, kambing 1 tahun atau hampir 1 tahun. Dalam mazhab Maliki Hanafi, ya boleh kambing berumur 6 bulan asal gemuk dan sehat. Gitu. Ya. Diutamakan binatangnya harus jantan atau laki-laki, jangan betina. Kecuali ketika hari raya Idul Adha, nyari kemana-mana, nggak ada yang betina, nggak ada yang jantan, bang, nggak ada yang jantan, udah habis. Karena hebatnya orang Indonesia, walaupun corona tetap kurban, hebat kan ya, hebat tuh kurban. Ternyata nggak ada yang jantan, sudah habis. Terpaksa boleh beli betina yang perempuan, boleh terpaksa. Namanya ad-daruratu tubihul mahzurah, sesuatu yang darurat membolehkan. Seperti begini, belum lama saya kajian para medis. Ya dokter dan suster ya. Bagaimana Ustadz cara memandikan jenazah, mengkafani, menyolatkan orang karena COVID-19? Kita lihat fatwa Majelis Ulama Indonesia. Dalam fatwa itu sangat fleksibel. Ketika jenazah ini sudah parah itu artinya sudah berbahaya. Berbahaya bagi orang yang memandikan, bagi orang yang mengkafani, maka hanya 2 kewajiban. Kan kewajiban itu kan 4 kan? Kewajiban kita seorang muslim kepada orang yang meninggal dunia ada 4. Pertama memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga menyolatkan, yang keempat menguburkan. 4. Tapi ketika kondisi yang luar biasa, misalnya luar, itu di fatwa ada fatwa MUI, sudah luar biasa, artinya ini COVID-nya luar biasa. Kalau memandikan kita takut tertular, kalau kita ngapain kita tertular. Hanya 2 kewajibannya, hanya menyolatkan dan menguburkan. Kenapa? Ini dikiaskan dengan orang-orang yang tawaf, yang sa'i ketika berpakaian ihram, umroh atau haji, nanti jamaah haji nih, lalu dia meninggal ketika tawaf, ketika sa'i, ketika wukuf, meninggal. Apa yang dilakukan? Hanya cuma nyolatin dan nguburin, tidak dimandikan, tidak dikafan. Seperti itu. Itu kalau kondisinya sangat-sangat amat sangat parah. Tapi ketika menurut ilmu pengetahuan kedokteran masih bisa dimandikan, mandikan.
Masih bisa dikafani dengan syarat protokol kesehatan. Yang membagikan itu pakaian yang berapa lapis gitu, pakaian astronot gitu khusus APD itu silakan, tafadhol, menurut kesehatan gitu. Karena khawatir ini kan bagian daripada ikhtiyat kehati-hatian, apalagi yang kondisi seorang paramedis yang memandikan kapan itu kan khawatir gara-gara nyolatin jangan sampai gara-gara dia memandikan jangan sampai dia tertular virus yang luar biasa ini. Itulah ketika saya menjelaskan di sebuah rumah sakit yang saya sebutkan namanya. Alhamdulillah. Itu Pak, artinya kembali lagi ke sini kurban. Nah, kurban juga seperti itu. Ketika nggak ada yang laki-laki yang jantan, boleh kita kurban yang betina asalkan terpaksa tadi. Itu. Kemudian binatangnya syaratnya tidak boleh cacat. Cacat yang dimaksud ada 4. Tidak buta, tidak sakit, tidak pincang, ya. Kemudian tidak lumpuh, tidak kurus. Pokoknya benar-benar sehat binatangnya. Dilihat dari matanya, telinganya gitu kan. Jadi nggak boleh kita berkurban binatangnya terpotong ujung telinganya, pinggir kupingnya, pecah pinggir kupingnya, lubang kuping-kupingnya. Ya, jadi benar-benar binatang itu benar-benar sehat. Tidak boleh binatang yang cacat kuping, mata rabun, lumpuh, pincang. Nah, karena khawatir nanti ada penyakit, kita mengkonsumsinya bukan malah sehat, malah sakit. Itu syarat dari segi binatangnya. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan insya Allah besok hari. Kalau saya masih tausiah di sini, insya Allah mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkurban. Ya, kurbannya apa? Sapi, onta, kambing, domba. Jangan sampai tahun ini kita korban perasaan. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan bermanfaat tausiah hari ini bi barakati wa karamati wal mujizat suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon doa terus. Mohon keikhlasan doa. Pembangunan pesantren Qabul Salim terus berjalan. Mohon doanya semoga Allah datangkan para dermawan, hartawan dermawan untuk membantu perjuangan para kader-kader, ya perintis, ya ilmu pengetahuan itu generasi robbani, generasi Qur'ani. Ya, mudah-mudahan Allah datangkan hamba-hamba Allah. Mudah-mudahan bisa selesai pembangunan pesantren pada waktunya. Kekurangan dana 1,2 M lagi. Dan sekarang sedang memasang keramik. Nah, ini lelang. Jadi bapak-bapak dan semua pemirsa Facebook Live ya Asep Saifullah, kalau ada rezeki ya silahkan ikut berinvestasi akhirat. Ya, ini ladang akhirat. Itu perlunya 10.060.000 untuk beli keramik ya lantai 2 aula Fatimah ya atau musola Fatimah. Jadi kalau ada rezeki silakan tafadhol. Ya, ini masih banyak butuh dana tapi minimal itu dulu butuhkan seperti itu 10.060.000. Silakan kalau ada rezeki. Kalau tidak mampu sebarluaskan. Mudah-mudahan ada hamba-hamba Allah yang datang ikut berinvestasi akhirat. Di mana? Di pesantren Qalbun Salim, alamatnya Jalan Haji Suhaimi ya nomor 29 RT 02 RW 04 ya Parung Kulon Kelurahan Duren Mekar Kecamatan Bojongsari Kota Depok. Dengan nomor rekening Bank Syariah Mandiri 3101-2018-12. Saya ulang lagi, nomor rekeningnya 3101-2018-12 atas nama Yayasan Pesantren Qalbun Salim As-Syafi'i. Konfirmasi langsung ke saya di nomor WA 0896-7508-2013. Nanti lebih jelas di Facebook bisa dilihat, Instagram silakan, di YouTube juga bisa terlihat. Mudah-mudahan semua kita diberikan kemudahan untuk berinfak. Yang berinfak dari manapun, dari siapapun, semoga segala hajat dikabulkan. Ahli kuburnya menjadi Allah min riyadil jannah. Bi barakati wa karamati wal mujizat suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Dallahu kulli sahabati rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Kama yanbaghi li jalalikal karim wa ajib sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb,
di waktu yang mustajabah doa, di waktu para malaikat hadir di tempat yang mulia ini. Kami bersimpuh, selesai kami melaksanakan sholat subuh berjamaah di awal waktu. Kami bermohon di musola Ar-Ridha ini ya Allah. Karunia-Mu begitu banyak Kau limpahkan kepada kami. Seringkali jadi sia-sia di tangan kami. Kebaikan-Mu ya Allah turun setiap saat. Sementara keluhan kami naik di hampir setiap waktu. Ya Allah ya Rabb, jika dalam perjalanan hidup kami yang sesaat di dunia ini lebih banyak lalai kami dari zikir kami, lebih banyak maksiat kami dari taat kami, lebih banyak keluhan kami dari syukur kami, kami bersimpuh bermohon kepadamu ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalanmu yang lurus, yang apabila kami berpijak di atasnya tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Ya Allah ya Rabbana, di saat ketika wabah pandemi COVID-19 corona masih ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, akhirkan ya Allah. Kami ingin beribadah, bekerja dengan nikmat, dengan indah ya Allah. Kalau ini karena dosa-dosa kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni seluruh dosa ibu ayah kami, kakek nenek kami, istri kami, kakak adik kami, mantu mertua, anak cucu keturunan kami, guru-guru kami ya Allah. Seluruh dosa kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Ya Allah ya Rabb, karuniakan kepada kami mampu melaksanakan ibadah di bulan Zulhijjah nanti ya Allah. Mampu berkurban ya Allah, mampu berinfak bersedekah ya Allah, mampu untuk melaksanakan seluruh perintah-Mu, menjela larangan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami hanya bermohon kepadamu. Kami senang membangun peradaban dunia ya Allah. Generasi Rabbani, generasi Qur'ani, generasi Qalbun Salim, membangun pesantren Qalbun Salim ya Allah. Kami mohon mudahkan ya Allah, selesaikan ya Allah. Yang berinfak, yang beramal jariah, berikan ya Allah kemudahan dalam hidupnya, hajatnya ya Allah, cita-citanya, harapannya, masalahnya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.